Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil materi report yang telah kami buat, yaitu tentang perencanaan dan analisa struktur baja. Yang pertama itu ada material baja struktural. Baja adalah material buatan yang terbuat dari paduan besi dan unsur-unsur lain seperti karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, oksigen, nitrogen, dan aluminium. Baja yang akan digunakan dalam struktural dapat diklasifikasikan menjadi satu, yaitu baja karbon atau biasa disebut dengan carbon steel. Yang kedua yaitu baja paduan rendah mutu tinggi atau biasa kita sebut dengan high strength low alloy steel atau disingkat dengan HSLA. Yang ketiga ada baja paduan atau alloy steel. Nah, berikut ini adalah profil struktur canai panas atau yang itu dipakai dalam ASTM A36 atau A36M, ASTM A529, A529M, ASTM 572, 572M, ASTM A688, A588M, ASTM A709, A709M, ASTM A913 atau A913M, ASTM A992 atau A992M, ASTM A1043 atau A1043M. Kedua itu ada tabung struktur, yaitu ASTM A500, ASTM A501, ASTM A618 atau ASTM 618M, ASTM A847 atau A847M. Yang ketiga ada pipa. Untuk pipa sendiri itu memakai ASTM A53 atau A53M atau GR-B. Yang kemudian itu ada plat. Plat itu memakai ASTM A36 atau A36M, ASTM A242 atau A242M, ASTM A283 atau A283M, ASTM A514 atau A514M, ASTM A529 atau A529M, ASTM A572 atau A572M, ASTM A588 atau A588M, ASTM A709 atau A709M, ASTM A5852, ASTM A852 atau A852M, ASTM A1011 atau A1011M, ASTM A1043 atau A1043M. Kemudian ada batang tulangan. Batang tulangan sendiri itu memakai ASTM A36, ASTM A36M, ASTM A529 atau ASTM A529M, ASTM A572 atau A572M, ASTM A709 atau A709M. Yang kemudian terakhir itu ada lembaran baja, yaitu memakai ASTM A606 atau A606M, ASTM A1011 atau A1011M, SS atau HSLAS dan HSLAS TPF. Baiklah, kita lanjut profil baja dan tipe-tipenya. Pengertian baja. Profil baja adalah batangan atau balok yang dibentuk khusus dari baja untuk memberikan kekuatan dan struktur pada suatu bangunan atau konstruksi. Mereka dapat berbentuk beragam seperti 1 beam, baja WF, H-beam, U-channel, dan berbagai bentuk lainnya. Profil baja sering digunakan sebagai elemen struktural utama yang membentuk kerangka suatu bangunan. Jenis-jenis profil baja. 1. Wet flank. WF biasanya digunakan untuk balok, kolom, tiang pancang. 2. UNP kanal U. Pembangunan UNP hampir sama dengan WF, kecuali untuk kolom jarang digunakan karena relatif lebih mudah mengalami tekuk. Istilah lainnya kanal U, U-channel, profil U. 3. Lip pan channel CNP. Biasa digunakan untuk purlin atau biasa disebut balok dudukan penutup atap. Gears, elemen yang memegang penutup dinding misalnya metal sheet dan lain-lain. 4. H-beam. H-beam biasa digunakan untuk balok kolom, tiang pancang, top and button core member pada trus, composite beam atau kolom, cantilever, kanopi dan lain-lain. 5. Plat hitam. Plat baja datang dengan berbagai standar ukuran dan tingkatan untuk memenuhi persyaratan Anda.
baik untuk penggunaan secara langsung, di roll atau pabrikan. Semua produk pelat baja telah melalui protokol kontrol kualitas yang ketat, penggunaan pembuatan tangki, plat lambung kapal, dan lainnya. 6. Besi siku. Kami menyediakan besi siku lobang dan besi siku biasa. Besi siku berbentuk siku sama kaki yang digunakan untuk penggunaan umum dengan ukuran mulai dari 50 mm sampai 250 mm. Besi siku lobang dapat digunakan untuk rak lemari, standar buku, dan lain-lain. Sedangkan untuk besi siku biasa dapat digunakan untuk baja struktural atau kegunaan lainnya dengan tipe yang tersedia adalah equal angle dan equal unequal angle. 3. Steel pipe. Penggunaan bracing horizontal dan vertikal secondary beam biasanya pada rangka baja atap. Kolom arsitektural, support komponen arsitektural biasanya expound set karena bentuknya yang silinder mempunyai nilai arsitek. Istilah lain steel tube atau pipa. 8. T-beam hot roller. Sebuah T-beam digunakan dalam konstruksi adalah sebuah struktur load spring logam yang berbentuk penampang T. Bagian atas T penampang berfungsi sebagai flank melawan tegangan tekan, sedangkan web dari balok di bawah flange berfungsi untuk melawan tegangan tarik. Untuk menyediakan pemisahan tekanan dari kekuatan teko, penggunaan balok lantai, balok cantilever, kanopi, istilah lainnya balok T. Pembebanan pada struktur baja dan kombinasi menurut SNI 1729/2020. Pembebanan pada struktur baja menurut SNI 1729/2020. Yang pertama itu ada geser. Beban geser pada struktur baja adalah gaya yang terjadi antara balok baja dan plat beton. Penghubung geser atau shear connector berfungsi untuk meneruskan gaya-gaya tersebut sehingga timbul gaya geser pada baut. Yang kedua, tarik. Beban tarik pada struktur baja adalah gaya tarik aksial yang diterima oleh batang tarik pada struktur baja. Batang tarik merupakan elemen struktur utama pada rangka batang, seperti rangka jembatan, rangka atap, dan rangka menara transmisi. Yang ketiga, geser dan tarik. Beban geser dan tarik pada struktur baja merupakan gaya yang bekerja pada struktur baja. Gaya tarik pada struktur baja diterima oleh batang tarik, sedangkan gaya geser pada struktur baja dapat ditahan oleh geser blok. Yang keempat ada leleh. Beban leleh atau tegangan leleh. Fy adalah titik di mana bahan mengalami deviasi dari elastisitas sempurna. Beban leleh dapat dianalisis dari nilai beban yang diperoleh dari pengujian kekerasan baja. Menurut SNI 1729/2020, kombinasi terdiri dari DKI dan DFBT. Desain kekuatan izin menurut DKI itu merupakan singkatan dari desain kekuatan izin yang merupakan salah satu metode perencanaan struktur baja. Desain faktor dan ketahanan atau DFBT, metode yang memperhitungkan beban bekerja yang dikalikan dengan beberapa faktor keamanan sehingga menghasilkan beban terfaktor yang kemudian digunakan untuk menghitung ataupun merencanakan suatu bangunan. Untuk metode DKI sendiri, desain yang sesuai dengan ketentuan desain kekuatan izin atau DKI memenuhi persyaratan standar ini bila kekuatan izin setiap komponen struktur sama atau melebihi kekuatan perlu yang ditentukan berdasarkan kombinasi beban DKI. Semua ketentuan standar ini kecuali pasal B3.1 harus digunakan. Desain harus dilakukan sesuai dengan persamaan B3.2, yaitu RA lebih kecil sama dengan Rn per omega, yang dimana RA itu adalah kekuatan perlu yang menggunakan kombinasi beban DKI, Rn adalah kekuatan nominal, omega adalah faktor keamanan, Rn per omega sama dengan kekuatan izin. Metode DFBT sendiri, desain kekuatan berdasarkan desain faktor beban dan ketahanan DFBT. Desain faktor yang sesuai dengan ketentuan untuk desain faktor beban dan ketahanan memenuhi persyaratan standar ini bila kekuatan desain pada setiap komponen struktur sama atau melebihi kekuatan perlu yang ditentukan berdasarkan kombinasi beban DFBT. Semua ketentuan pada standar ini kecuali pasal B3/2 harus digunakan. Desain harus dilakukan sesuai dengan persamaan B3/1. Selanjutnya,
Di sini saya akan menjelaskan tentang desain rencana balok lentur, geser, dan pengaruh beban. Perencanaan lentur tulangan akan direncanakan memakai persamaan balok biasa. Yang penting di sini adalah analisis kekuatan untuk menentukan kapasitas beban. Teori-teori yang ternyata dapat dibenarkan berdasarkan hasil percobaan menunjukkan bahwa kekuatan lentur dapat diramalkan dengan ketelitian yang cukup baik dengan memakai metode-metode yang digunakan pada balok-balok yang memiliki perbandingan ukuran normal. Balok tegangan, persegi ekivalen, dan parameter-parameter yang berhubungan dapat dipakai tanpa adanya perubahan. Dengan demikian, tinggi balok tegangan dapat diperoleh dengan persamaan A sama dengan tinggi balok tegangan beton tekan. AS sama dengan jumlah luas penampang tulangan baja tarik. EP sama dengan tegangan lulu baja atau MPa. FC sama dengan kuat tekan beton atau MPa. B sama dengan lebar balok. Perencanaan geser pada balok di mana perbandingan antara bentang dengan tinggi balok lebih kecil 5, maka terdapat aturan-aturan khusus yang mengatur masalah perhitungan gaya gesernya. Pada balok tinggi, prinsip-prinsip hitungan tradisional dari analisa tekanan tidak lagi memadai untuk menentukan kekuatan balok tinggi. Oleh karena itu, menurut SKSNI T15-1991-03, untuk balok di mana kurang dari 5 dan dibebani pada bagian dari atas permukaan tekannya, harus diberikan ketentuan-ketentuan khusus bagi geser yang bekerja padanya. Apabila beban-beban bekerja pada sisi atau bagian bawah batang, maka ditetapkan ketentuan-ketentuan perencanaan seperti yang berlaku pada balok-balok biasa. Dasar perencanaan adalah PU lebih kecil sama dengan PVN, di mana untuk geser P sama dengan 0,6 dan besar VN dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu VN sama dengan FC tambah Fs, di mana VU sama dengan kuat geser terfaktor pada penampang, VN kuat geser nominal, VC kuat geser nominal yang disumbangkan oleh beton, VS kuat geser nominal yang disumbangkan oleh tulang geser. P sama dengan faktor reduksi kekuatan. Balok terhadap pengaruh beban. Rencana balok yang terpengaruh beban harus mempertimbangkan beban-beban yang bekerja pada bagian luasan yang diduga oleh balok. Beban-beban tersebut dapat berubah berupa beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa, dan beban khusus. Penjelasan. Beban adalah gaya yang bekerja pada struktur bangunan. Beban dapat menimbulkan tegangan, deformasi, dan perpindahan yang dapat menyebabkan kerusakan bangunan. Balok merupakan elemen struktur yang berfungsi menyalurkan beban ke kolom. Balok menahan beban vertikal atau gravitasi dan beban horizontal atau gempa dan angin. Beban-beban yang bekerja pada balok dipindahkan ke kolom, dinding atau balok utama. Dalam merencanakan balok, perlu mempertimbangkan beban-beban yang bekerja pada balok seperti beban berat sendiri plat lantai, berat pasir, berat dari rangka atap, berat dari penutup lantai, beban dari alat mekanis, beban dari partisi. Selanjutnya, desain kolom terhadap kondisi tidak bergoyang. Desain kolom merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan struktur bangunan. Kolom berfungsi sebagai elemen vertikal yang menopang beban dari lantai dan atap, lalu menyalurkannya ke pondasi. Kondisi tidak bergoyang pada kolom mengacu pada situasi di mana kolom tidak mengalami pergeseran lateral yang signifikan akibat beban lateral seperti angin atau gempa. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi desain kolom tidak bergoyang yaitu 1. Beban aksial, di mana beban utama yang diterima oleh kolom. Kedua, beban lentur, beban tambahan yang dapat menyebabkan kolom melentur. Yang ketiga, panjang efektif kolom, panjang kolom yang digunakan dalam perhitungan stabilitas. Yang keempat, tingkat kekangan lateral,
yaitu seberapa baik kolom ditahan oleh elemen struktur lain agar tidak bergoyang. Dan yang kelima, sifat material kolom, yaitu kekuatan dan modulus elastisitas material kolom, beton atau baja. Selanjutnya, desain kolom terhadap kondisi bergoyang. Desain kolom terhadap kondisi bergoyang pada kolom adalah suatu kondisi di mana kolom mengalami lendutan lateral yang signifikan akibat beban aksial dan momen lentur yang bekerja. Lendutan ini dapat menyebabkan peningkatan momen lentur sekunder yang dapat mengurangi kapasitas beban kolom. Kondisi ini sering terjadi pada kolom tinggi atau kolom dengan rasio panjang terhadap dimensi penampang yang besar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi bergoyang ini ialah 1. Rasio panjang terhadap dimensi penampang. Semakin berrasio ini, semakin besar kecenderungan kolom untuk bergoyang. Yang kedua, beban aksial. Beban aksial yang besar akan meningkatkan efek V delta yang dapat memperparah kondisi bergoyang. Yang ketiga, momen lentur. Momen lentur yang bekerja pada kolom juga akan meningkatkan lendutan memperparah kondisi bergoyang. Dan yang keempat, kekencangan sambungan. Sambungan antara kolom atau elemen struktur lain yang kaku akan membantu mengurangi efek bergoyang. Dan selanjutnya, sistem penahan lateral. Sistem penahan lateral yang efektif seperti dinding geser atau trenching sangat penting untuk mencegah terjadinya bergoyang. Oke, sampai sinilah hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.